Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1, yaitu dengan materi Halo Alkana. Nah, sebelum itu mari kita perkenalan diri terlebih dahulu dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Iko Marzuki. Saya Reski Ananda. Saya Emilki Aulia. Saya Ban Batam Ramadan. Saya Raffi Ramadan. Oke, kami akan menampilkan video pembahasannya. Halo, saya Emilki Aulia. Saya akan menjelaskan pengertian Halo Alkana. Jadi Halo Alkana itu dilambangkan sebagai R Alkana X Halo. Jadi pengertiannya, Halo Alkana itu turunan dari Alkana, di mana satu atau lebih atom H nya diganti oleh atom dari halogen, atau bisa disebut X, bisa jadi F, Cl, Br, dan I. Halo, saya Reski Ananda. Saya akan membahas tentang tata nama IUPAC dari Halo Alkana. Selanjutnya di sini ada penamaan nama Halo Alkana. Yang pertama sekali itu kita cari rantai induk atau rantai utamanya. Lanjut, yang kedua itu menyebutkan nama halogen sebagai cabang, yaitu contohnya seperti F itu menjadi fluoro, Cl menjadi kloro, Br menjadi bromo, dan I menjadi iodo. Selanjutnya yang ketiga itu ada penomoran. Penomoran itu dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi, yaitu dimulai dari F, selanjutnya Cl, lalu Br, dan terakhir itu I. Contoh soalnya saya ambil C, sini Br. Nah, ini CH3, di sini CH2, di sini CH2 juga. Nah, namanya yaitu berarti kita ambil yang di sini tata namanya kita cari itu apa katanya? Kita ambil yang dekat sama rantai induknya atau cabangnya, yang ini ya. Berarti terus penomorannya itu kita mulai dari apa katanya? Ada fluoro, kloro, bromo, iodo. Nah, penomoran karena di sini adanya Br dan nggak ada F, nggak ada I. Nah, jadi kita ambil dari sini. Jadi penomorannya 1, 2, 3. Nah, lanjut namanya itu berarti 1 bromo. 1 bromo karena ini 1, 2, 3 namanya yaitu propana. Berarti propana. Nah, contoh soal yang kedua itu kita ambil langsung aja yang agak susah, nggak susah sih. Nih. Nah, ini kita ambil, ini ada cabang I, ada cabang BR. Nah, di sini CH-nya CH3, di sini CH-nya ya 1, CH aja. Ini juga CH aja. Terus di sini C. Yang terakhir adalah CH3. Nah, penamaannya kita penomoran dulu ya. Penomorannya itu dari kanan. Kenapa? Karena yang seperti cara tata penomorannya itu dari yang terbesar dulu ya. Di sini karena F-nya tengah-tengah. Ini kan tengah-tengah nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Iya, 5. Di sini kan di tengah-tengah mereka berdua. Nah, jadi kalau dari sini samanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya itu di sini kan ada Br dan I. Jadi di sini Br itu lebih tinggi daripada I. Makanya dari sini kita ambil penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lanjut ke penamaannya. Yang pertama, penamaannya itu kita harus sesuai abjad ya. Kita harus sesuai abjad. Nah, tadi saya lupa bilang itu kita harus sesuai abjad. Di sini yang kita lihat di sini itu pertama ada F, Cl, Br, I. Nah, kalau yang pertama berarti Br, Cl, baru F, baru I kan. Nah, jadi cara penamaannya seperti itu. Berarti di sini yang pertama itu ada, kita letak dulu nomornya 2 bromo.
Lanjut, yang kedua itu ada 3 fluoro, ada 4 iodo, 4 iodo. Yang terakhir, karena di sini 5 berarti pentana. Halo, nama saya Banu Adam Ramadan. Saya akan membahas tata nama trivial. Selanjutnya kita akan membahas tata nama trivial dari senyawa haloalkana. Penamaan dilakukan dengan menuliskan nama alkilnya terlebih dahulu, diikuti dengan nama halogennya. Sebagai contoh untuk senyawa berikut, nah, di sini kita mempunyai gugus alkilnya itu yaitu 5 atom karbon ya. Maka nama gugus alkilnya adalah etil. Selanjutnya kita di sini punya atomnya ini berikatan dengan halogen yaitu klorin. Maka untuk penamaan senyawa berikut kita beri nama etil klorida. Untuk contoh selanjutnya kita mempunyai struktur berikut. Nah, di sini kita mempunyai gugus alkilnya ada CH7. Maka nama gugus alkilnya adalah propil. Dan berikatan dengan halogen bromida. Untuk penamaan senyawanya kita beri nama propil bromida. Untuk struktur 3 kita punya CH3, CH, dan CH2. Di sini halogen berikatan dengan halogen Br. Maka gugus alkilnya itu kita sebut dengan propil. Karena halogennya ini berikatan dengan atom kedua, maka kita sebut namanya isopropil. Jadi penamaan senyawa ini kita namakan isopropil bromida. Halo, saya Raffi Ramadan Nakab. Saya bakal ngejelasin tentang sifat-sifat haloalkana. Oke, selanjutnya itu ada sifat-sifat haloalkana. Yang pertama itu ada haloalkana mempunyai titik didih lebih tinggi daripada alkana asalnya. Nah, yang kedua itu ada haloalkana cenderung larut dalam pelarut organik dan tidak mudah larut di dalam air. Yang ketiga itu alkana dapat mengalami reaksi substitusi atau pergantian. Contohnya, alkana direaksikan dengan amonia atau NH3. Si alkana ini CH3, CH2, Cl direaksikan dengan amonia. Nah, itu bakalan bisa tersubstitusi. Nanti hasilnya bakalan jadi si H ini bakalan tersubstitusi sama ini. Di reaksinya bakalan kayak gini, HCl. Oke, lanjutin ya. CH3, CH2. Nih, tinggal si N. Nah, ini karena H-nya udah dipakai di HCl, jadi sisanya ini jadi tinggal NH2. Nah, yang keempat itu haloalkana dapat mengalami hidrolisis. Artinya, ia dapat terhidrolisis dalam air mendidih meskipun lambat, tetapi terhidrolisis dengan cepat dalam larutan alkalis panas. Misalnya, ia direaksikan dengan NaOH. Ia akan menghasilkan alkohol. Misalnya NaOH di CH3, CH2, Br direaksikan dengan NaOH. Nah, itu akan menghasilkan Na sama Br. Jadi NaBr di sisanya CH3, CH2. Nah, sama ini OH, 3 OH. Nah, dia bakalan menghasilkan larutan alkohol. Halo, perkenalkan nama saya Ikor Marzuki. Saya akan menjelaskan kegunaan haloalkana. Oke, selanjutnya kegunaan senyawa haloalkana. Nah, senyawa haloalkana ini sering digunakan di kedokteran, teknik pertanian, dan teknik industri kimia. Oke, contoh yang pertama yaitu karbon tetraklorida. Rumusnya yaitu CCl4 yang digunakan sebagai pelarut organik dan bahan pemadam kebakaran.
Lanjut dengan contoh yang kedua yaitu teflon atau politetrafluoroetena dengan rumus C2F4N yang digunakan sebagai pelapis anti lengket, setrika, dan panci. Lanjut dengan contoh lainnya yaitu klorofluorokarbon dengan rumus CFCl3 atau freon 11 dan CF2Cl2 atau freon 12 yang digunakan sebagai refrigerator pendingin AC dan propelan pendorong pada aerosol. Lanjut dengan contoh lainnya yaitu kloroform dengan rumus CHCl3 yang digunakan sebagai pelarut organik. Lanjut dengan contoh lainnya yaitu halotan dengan rumus CHClBrCf3 yang digunakan sebagai obat bius. Lanjut dengan contoh terakhir yaitu polikloretana dengan rumus CHCl CH2N yang digunakan sebagai plastik pipa, piringan hitam, dan pembungkus kabel. Nah, senyawa halalkana ini memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, jika penggunaannya yang kurang tepat, akan mengganggu sistem kelestarian alam dan lingkungan sehat. Contohnya senyawa klorofluorokarbon yang kita kenal sebagai freon, ternyata itu berdampak negatif pada lingkungan. Oke, dengan contoh yang lainnya yaitu kloroform atau yang kita kenal sebagai CHCl3. Nah, dengan penggunaan yang kurang tepat, senyawa ini dapat menjadikan obat bius yang dapat merusak sel organ hati.